Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang model-model kewirausahaan dengan mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Jumiadi. Sebelum itu, ada baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Johanna Sagala, NIM saya 7202520009. Saya berada di kelas akuntansi A. Baiklah, sebelum masuk ke model-model kewirausahaan, ada baiknya kita tahu apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan secara harfiah berasal dari kata wira usaha. Wira berarti berani dan usaha berarti usaha atau bisnis. Jadi, wirausaha berarti berani berusaha atau berbisnis. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada dalam diri kita untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal sehingga bisa meningkatkan taraf hidup kita di masa yang akan datang. Masuk ke yang pertama, model-model kewirausahaan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Rothke dikutip Suryana 2001, profil wirausaha dapat dijabarkan dari 3 bagian. Yang pertama ada kewirausahaan rutin atau WIRD. Kewirausahaan rutin atau WIRD adalah wirausaha yang melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung menekankan pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi tradisional. Fungsi wirausaha rutin adalah mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap standar tradisional, bukan penyusunan dan pengalokasian sumber-sumber. Wirausaha ini berusaha untuk menghasilkan barang, pasar, dan teknologi. Yang kedua adalah kewirausahaan arbitase. Kewirausahaan arbitase adalah wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan dan pemanfaatan atau pembukaan. Kegiatan wirausaha ini tidak perlu melibatkan pembuatan barang dan tidak perlu menyerap dana pribadi wirausaha. Kegiatannya adalah spekulasi dalam memanfaatkan perbedaan harga jual dan harga beli. Yang ketiga dan terakhir ada kewirausahaan inovatif. Kewirausahaan inovatif adalah wirausaha dinamis yang menghasilkan ide-ide dan kreasi-kreasi baru yang berbeda. Ia merupakan promotor tidak saja dalam memperkenalkan teknik dan produk baru, tetapi juga dalam pasar dan sumber pengadaan atau pembekalan, peningkatan teknik manajemen, dan metode distribusi baru. Ia mengadakan proses dinamis pada produk, proses, hasil, sumber pembekalan, dan organisasi yang baru. Yang kedua ada menurut Muhammad Zain, model-model wirausaha dibagi menjadi 3. Yang pertama ada wirausaha andal. Wirausaha yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan yang cukup baik untuk dapat mendirikan, memiliki, dan mengelola perusahaan yang resikonya tidak begitu besar dan kegiatan usahanya belum begitu kompleks. Yang kedua ada wirausaha tangguh. Wirausaha yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan yang baik untuk dapat mendirikan, memiliki, dan mengelola perusahaan yang resikonya cukup besar, serta kegiatan usahanya cukup kompleks. Yang ketiga, wirausaha unggul. Wirausaha yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan yang sangat baik untuk dapat mendirikan, memiliki, dan menangani perusahaan yang resikonya besar, serta kegiatan usahanya cukup kompleks. Yang ketiga ada menurut Jimmer 1996 mengelompokkan profil wirausaha sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama ada part-time entrepreneur, yaitu wirausaha yang hanya setengah waktu melakukan usaha. Kegiatan usahanya hanya bersifat sampingan. Yang kedua ada home-based new ventures, yaitu usaha yang dirintis dari rumah atau tempat tinggal. Yang ketiga ada family-owned business, yaitu usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh beberapa anggota keluarga secara turun-temurun. Yang keempat ada compreneurs, yaitu usaha yang dilakukan oleh 2 orang wirausaha yang bekerja sama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya bersama-sama. Dan yang terakhir ada woman entrepreneur. Banyak wanita yang terjun dalam bidang bisnis, alasan mereka menekuni bidang bisnis ini ialah ingin memperlihatkan kemampuan prestasinya, membantu ekonomi rumah tangga. Dan yang terakhir, menurut Frankie Slamet dan kawan-kawan, ada beberapa jenis wirausaha dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama,
Yang pertama ada wirausaha muda. Wirausaha muda. Kita dapat memahami bahwa generasi muda adalah sebuah generasi yang energik, penuh semangat, menyukai tantangan, bersyarat untuk mengekspresikan dirinya, dan seringkali memiliki banyak ide kreatif yang dapat direalisasikan menjadi sebuah bentuk usaha. Kondisi ini mendorong munculnya wirausaha muda. Yang kedua ada wirausaha minoritas. Kaum minoritas dapat dijumpai di berbagai wilayah di dunia ini. Umumnya berdasarkan suku dan ras komunitasnya paling kecil dibandingkan dengan komunitas dari suku dan ras lainnya di daerah tertentu. Pada beberapa situasi, kaum minoritas seringkali mengalami perlakuan diskriminatif di dunia kerja sehingga menjadikan sebuah alasan yang mendorong mereka untuk berwirausaha. Contohnya itu kaum Gypsy, Asia, keturunan Afrika, Hispanik, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada wirausaha imigran. Beberapa sifat positif yang dapat ditemui dalam perilaku kaum imigran hampir di setiap negara di dunia adalah tahan banting, kerja keras, berani menghadapi beberapa tantangan dan risiko, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan asing. Sifat-sifat tersebut salah satunya tercermin dari keputusan untuk keluar dari negaranya untuk mencoba mencari nafkah di negara asing yang tentu memiliki resiko ketidakpastian yang lebih besar serta potensi timbulnya permasalahan yang lebih pelik. Situasi seperti inilah yang kemudian mendorong mereka untuk berani berwirausaha. Yang keempat ada wirausaha paruh waktu. Tidak sedikit kita temui wirausaha yang berhasil memulai usahanya secara paruh waktu saat mereka tengah menjalani sebuah pekerjaan. Wirausaha ini menggunakan waktu luang di antara pekerjaannya untuk mengelola usaha sebagai keinginan pribadi untuk memperoleh penghasilan tambahan. Beberapa di antaranya ada pula yang memang sengaja mempersiapkan usahanya sebagai salah satu rencana pensiun dari pekerjaan jika suatu saat usahanya telah mapan. Yang kelima ada wirausaha rumah tangga. Kegiatan usaha yang dijalankan dalam rumah tangga memiliki porsi yang sangat besar dibandingkan jenis-jenis usaha lainnya, yaitu lebih dari 90%. Bisnis rumah tangga umumnya dikerjakan di rumah dengan menggunakan fasilitas yang ada dalam rumah sebagai modal berusaha untuk meminimalkan biaya awal dan biaya operasi. Dalam usaha rumah tangga, fleksibilitas pemilik masih dipertahankan sehingga seringkali kegiatan usaha sangat tergantung dengan ketersediaan waktu luang anggota keluarga. Kemajuan teknologi telekomunikasi juga telah menjadikan rumah sebagai kantor elektronik atau etalase elektronik seperti e-commerce bagi wirausaha yang menjalani usaha online. Yang keenam ada usaha keluarga. Usaha keluarga banyak dimiliki oleh keluarga wirausaha di Indonesia, di mana kepemilikan dan pengelolaannya dilakukan oleh anggota keluarga. Usaha keluarga yang berhasil dikelola dengan baik akan bertahan hingga beberapa generasi, bahkan berkembang menjadi usaha yang besar. Umumnya, usaha keluarga yang berhasil memiliki nilai-nilai kekeluargaan dan asas kejujuran yang tinggi. Namun demikian, salah satu permasalahan yang sering dapat berakibat pada kegagalan usaha ini adalah ketika tiba waktunya sukses kepemimpinan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perencanaan suksesi yang hati-hati. Pergantian tampuk kepemimpinan tidak mengakibatkan dampak negatif bagi usaha yang dijalankan. Yang ketujuh ada wirasutri. Banyak suami istri yang mendirikan usaha bersama dan mengelolanya bersama-sama. Hal yang mendorong suami istri membangun bisnis ini adalah mereka dapat bekerja bersama-sama seiring dengan membangunnya keluarga yang diharapkan. Yang kedelapan ada wirausaha korban PHK dan perusahaan dan karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaan. Bagi mereka yang menjadi korban dan tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, banyak mencoba melakukan wirausaha untuk dapat memperoleh penghasilan menggunakan keahlian dan pengalaman yang dimiliki selama bekerja atau bahkan usaha yang sama sekali tidak berkaitan dengan pekerjaan di masa lalu. Karena banyak korban PHK dan restrukturisasi perusahaan, maka banyak karyawan yang mengalami krisis kepercayaan. Hal ini juga mendorong karyawan mengundurkan diri dan mulai usaha sendiri. Yang terakhir ada wirausaha sosial. Tidak semua orang memiliki jiwa sosial.
Lantas, menjadi seorang wirausaha sosial adalah mereka yang memiliki jiwa sosial dan menggunakan keahliannya untuk memulai sebuah usaha sebagai solusi pemecahan masalah-masalah sosial yang ada di lingkungannya. Oke, kita lanjut ke materi model-model kewirausahaan. Ada 7. Yang pertama ada model kewirausahaan produk gagasan. Gagasan usaha berarti berusaha untuk mencari atau menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang mau dibangun. Yang kedua, model kewirausahaan produk jasa. Usaha jasa adalah sebuah bisnis yang menjual serta menawarkan produk berupa pelayanan jasa kepada para konsumennya. Produk yang diperjualbelikan oleh perusahaan ini adalah pelayanan yang dapat memberikan manfaat bagi pelanggan yang membutuhkan. Yang ketiga, ada model kewirausahaan jasa pendidikan. Pendidikan adalah bisnis sektor jasa yang berpotensi menjadi sebuah korporasi atau perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang menjanjikan. Yang keempat, ada model kewirausahaan produk dagang. Usaha dagang adalah sebuah usaha di mana kegiatan utamanya adalah melakukan pembelian barang atau produk untuk kemudian barang atau produk tersebut dijual kembali dan mengambil keuntungan darinya tanpa melakukan perubahan kondisi dari produk yang dijual. Yang kelima, ada model kewirausahaan waralaba. Waralaba ialah suatu perikatan yang dimana salah satu pihak diberi hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu karakter dari sebuah usaha milik pihak lain dengan membayar suatu imbalan kepada pihak yang menjadi pemberi hak. Intinya, waralaba ialah suatu penjualan sebuah paket usaha komprehensif dan siap pakai yang dilakukan mencakup sebuah merek dagang, material, hingga pengelolaan manajemennya. Yang keenam, ada model kewirausahaan MLM. MLM adalah strategi pemasaran berjenjang atau berantai di mana tenaga penjual atau sales tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Yang terakhir atau yang ketujuh ialah model kewirausahaan online. Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan melalui internet. Artinya, aktivitas bisnis seperti jual beli, pelayanan kepada konsumen, promosi dan sebagainya dilakukan secara online. Materi terakhir ialah model proses kewirausahaan. Model proses kewirausahaan ini ada 4. Yang pertama ialah innovation atau inovasi. Innovation dilakukan dengan melihat lingkungan eksternal dan lingkungan personal. Pada bagian ini, individu diperkenalkan dasar-dasar dari kewirausahaan yang memancing individu untuk memikirkan hal yang berbeda. Proses berpikir kreatif mulai terbentuk, mindset untuk menciptakan sesuatu yang baru memulai inovasi. Inovasi yang dimaksud bisa dalam bentuk dua hal. Yang pertama, inovasi dalam bentuk produk dan inovasi dalam bentuk pikiran. Yang kedua, ada triggering event atau pemicu. Triggering event adalah proses kedua di mana seorang wirausahaan melihat adanya peluang. Proses berpikir kreatif yang mulai terbentuk akan berpengaruh terhadap kepekaan dalam melihat peluang. Pada tahap ini, pemikiran wirausahaan mulai terstruktur dimulai dari melihat peluang, merealisasikan peluang menjadi sebuah ide, dan memikirkan apakah ide tersebut layak untuk dijadikan bisnis dengan analisis kelayakan. Kemampuan wirausahaan untuk mengembangkan ide mulai terlihat seiring dengan kemampuan analisis yang dimilikinya. Yang ketiga ialah implementasi atau pelaksanaan. Pada tahap implementasi, praktik dan persiapan yang meliputi persiapan etik, persiapan legalitas, persiapan keuangan, dan persiapan lainnya yang dibutuhkan tergantung jenis usaha yang ingin dikembangkan, serta persiapan tim yang nantinya akan bekerja pada bisnis tersebut. Tahap implementasi akan melihat apakah bisnis plan atau bisnis model yang dijalankan bisa bekerja sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya tidak bekerja sesuai dengan harapan. Yang keempat yang terakhir adalah growth atau proses pertumbuhan. Growth adalah proses di mana bisnis sudah mulai berjalan, mulai melihat masalah-masalah dan tantangan baru. Proses growth menuntun wirausaha untuk bisa bertahan dan mengembangkan bisnisnya. Sekian dari presentasi dari materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.